Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Puji Tuhan, kita harap adik-adik semua masih sehat dan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat datang di sekolah minggu GKJ Wir Brajan. Nah, meskipun sekolah minggu kita masih online, kita harus tetap semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, biar kita tambah semangat, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan yang akan dipimpin oleh Dek Rere dan Dek Okan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekarang, sebelum kita memulai ibadahnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa ini akan dipimpin oleh Kak Eta. Silakan Kak Eta. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan nanti kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Berkatilah mereka dengan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Eta. Nah adik-adik, bagaimana? Sudah pada siap belum mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan, adik-adik sudah pada semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, coba tebak kira-kira siapa ya yang hari ini akan menceritakan kepada kita semua firman Tuhan. Betul banget, hari ini yang akan bercerita adalah Bunda Marta. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu pujian agar kita lebih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Lagu ini berjudul Kasih Tuhan Indah Oh Indah. Lagu ini akan dipandu oleh teman kita, GAV. Silakan GAV.
indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Wah, terima kasih JAV. Sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Bunda yuk. Silakan Bunda Marta untuk mengisi cerita Tuhan pagi hari ini. Shalom, kembali lagi bersama Bunda. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang rencana Tuhan itu indah yang diambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 dan ayat 12 sampai 28. Nah, adik-adik sudah siap kan? Baiklah, sekarang Bunda mau bertanya. Adik-adik tahu ini gambar apa? Iya, betul sekali. Ini adalah binatang semut yang diperbesar. Ayo, siapa yang pernah melihat binatang semut? Hebat! Berarti adik-adik semua sudah tahu ya tentang binatang semut? Semut itu binatang yang besar atau binatang yang kecil ya? Siapa yang mau menjawab? Iya, betul adik-adik. Binatang yang kecil. Lihat deh. Itu, semutnya lagi apa itu? Ayo kita lihat baik-baik ya. Wah, semutnya sedang gotong royong, bekerja keras. Lihat, dia sedang membawa apa itu? Iya, makanan yang ukurannya lebih besar dari badannya. Kira-kira menurut adik-adik makanannya itu berat atau ringan ya? Iya, betul, pasti berat itu. Karena berat itu lihat, dia bekerja sama bergotong royong. Kira-kira makanannya itu mau dibawa kemana ya adik-adik? Oh, coba kita ikuti. Iya, betul sekali. Ia mau membawa makanannya ke dalam sarangnya. Nah, meskipun berat, semut-semut itu bekerja keras berusaha untuk tetap membawa makanannya. Karena biasanya mereka mengumpulkan makanan untuk persediaan makanan mereka. Ya, makanan itu disimpan di dalam lumbung. Nah, untuk bisa dimakan bersama-sama dengan keluarganya. Betul itu deh. Adik-adik, cerita tentang lumbung gandum. Seorang pemimpi, 7 tahun masa kelaparan, 7 tahun masa kemakmuran, dan dia adalah anak kesayangan. Nah, adik-adik, kira-kira adik tahu tidak? Ini cerita tentang siapa? Iya, betul sekali. Itu adalah cerita tentang Yusuf. Yusuf anaknya siapa? Ayo. Iya, anak Bapak Yakub. Nah, adik-adik, rancangan Tuhan itu indah bisa kita pelajari dari film Yusuf ini. Dari cerita Yusuf, ya. Yusuf tidak selamanya hidupnya baik, tapi Yusuf percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupnya. Ya, yuk kita sama-sama nonton filmnya tentang si Yusuf. Selamat menonton. Hai, aku Yusuf. Itu kakak-kakakku.
Mereka tidak suka padaku. Apa salahku? Aku cuma cerita mimpiku. Mereka tiba-tiba marah. Lalu aku dibawa ke Mesir. Sebelum ke Mesir, aku dibuang ke sumur dulu. Di sana aku kerja di rumah Pak Pontifar. Karena aku lari, dikira aku berbuat jahat. Akhirnya aku dipenjara. Tapi Tuhan tolong aku. Aku bisa artikan mimpi Firaun. Tuhan percaya aku jadi orang penting, hidup enak dan jadi berkat. Semua orang kenal aku. Kakak-kakakku akhirnya mengakui kesalahannya. Kami hidup bahagia di Mesir. Aku tidak tahu ternyata kesusahanku di Mesir membawa kehidupan bahagia. Tuhan itu ajaib. Dia selalu bersertaku. Rencana Tuhan selalu tidak salah. Dan kita harus percaya juga. Kita juga harus percaya Tuhan. Begitulah cerita tentang Yusuf. Nah, adik-adik diminta untuk tetap tekun dan sabar, serta percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah bagi hidup setiap kita. Untuk adik-adik dan untuk Bunda, walaupun keadaan saat ini seperti membuat kita tidak pernah bisa bertemu, tidak bisa sukacita, hanya bermain saja di rumah. Tapi percaya saja adik-adik bahwa Tuhan itu punya rencana untuk hidup kita. Coba selama virus corona ini, adik-adik sudah belajar untuk hidup bersih kan? Nah, adik-adik sudah mulai lebih dekat dengan orang tua dan orang-orang yang ada di rumah kan? Nah, itulah. Tuhan itu punya rencana yang indah buat kita semua. Baik dan buruk keadaan kita, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Ya, begitu dulu ya dari Bunda. Dadah! Shalom, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sudah mendengarkan sabda Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Marta, yaitu tentang rancangan Tuhan yang indah. Meskipun kita pada saat ini harus mengalami pandemi COVID-19, kita harus tetap tinggal di rumah, belum dapat ke sekolah lagi untuk adik-adik dan tidak bisa berkumpul lagi untuk bersekolah minggu seperti dulu lagi. Namun kita percaya bahwa rancangan Tuhan indah bagi kita semua. Saya, Ibu Trepi, mengajak adik-adik untuk bersama-sama berdoa bagi bangsa Indonesia dan kota Yogyakarta. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Rancangan-Mu sungguh amat baik bagi kami. Saat ini kami mau berdoa, ya Tuhan, kami mendoakan bagi bangsa Indonesia dan kota Yogyakarta yang pada saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu bagi pemerintah dan tenaga medis, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan bijaksana. Dan kami mohon juga berkat-Mu, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan untuk adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Wirobrajan, agar selalu dalam naungan-Mu. Kami mohon Tuhan agar pandemi COVID-19 ini Engkau perkenankan segera berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu dan juga kota Yogyakarta, baik pemerintah dan rakyatnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Demikian adik-adik, doa bagi negara kita Indonesia dan kota Yogyakarta.
Haleluya. Shalom adik-adik, sudah mendengarkan firman yang diwartakan Bunda Marta tadi? Nah, sekarang saatnya kita persembahan. Sudah menyiapkan amplop untuk persembahan? Untuk amplopnya seperti ini. Nanti dituliskan sekolah minggu tanggal 9 Agustus 2020. Uangnya nanti dimasukkan ke dalam amplop. Lalu persembahan adik-adik boleh dititipkan saat orang tua adik-adik ke gereja. Yuk, kita nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai yang akan dipimpin oleh Dek Kesi, Carlo, dan juga Vio. Nah adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu selama kami mengikuti sekolah minggu pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami mohon agar kami bisa menerima dan mendengarkan firman-Mu dengan baik lagi, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, kami juga telah mengumpulkan sedikit dari rezeki yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah Tuhan agar persembahan kami ini bisa untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa, adik-adik masih tetap semangat kan buat memuji nama Tuhan? Nah, sebelum kita aktivitas, kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan, yang akan dipandu oleh dua teman kita, Cik Ijung dan Cik Leon. Untuk Cik Ijung dan Cik Leon, dipersilahkan. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasih
Sekarang kita sudah berada di akhir sekolah minggu. Tadi adik-adik sudah memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan cerita tentang Semut dan Yusuf. Dan sekarang yang terakhir, kita akan melakukan aktivitas. Kira-kira aktivitas hari ini ngapain ya? Tapi sebelum itu, kita akan melihat tayangan kreativitas teman-teman kita yang minggu lalu. Selamat menyaksikan! Shalom adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan yang tadi ya. Nah sekarang kita mau buat aktivitas. Kita mau membuat bentuk semut ya adik-adik. Nah bahan-bahan yang diperlukan antara lain kertas warna, gunting, lem, lalu cetakan, tutup botol dan sendok, dan juga kertas polos. Untuk langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, adik-adik pilih dulu kertasnya, mau warna yang apa. Lalu, kertasnya dicetak menggunakan tutup botol, lingkaran besar, sedang, dan bentuk oval seperti sendok. Adik-adik bisa cetak menggunakan tutup botol dan sendok seperti ini ya. Lalu, setelah itu digunting. Lalu setelah dicetak dan digunting, adik-adik tempelkan pada kertas polos yang tadi.
Nah, seperti ini. Kemudian kita beri mata, antena, dan juga kaki. Nah, jadi deh semutnya. Kita hiasin ya kertas polosnya. Adik-adik boleh berkreasi sendiri. Misalnya seperti kakak nih, kita membuat taman atau lagi bermain. Bebas ya adik-adik. Tada, jadi deh semutnya. Adik-adik nanti buat ya di rumah. Lalu kenapa ya kita harus belajar dari semut? Karena cerita hari ini kita mau belajar seperti semut. Karena semut itu rajin dan selalu berusaha. Dia selalu mengumpulkan makanan yang disediakan untuk musim dingin tiba. Nah, jadi kita mau belajar seperti semut ya adik-adik. Kita harus rajin dan juga berusaha. Dan percaya Tuhan Yesus juga memberkati kita. Oke adik-adik, jangan lupa ya, nanti setelah dibuat, adik-adik boleh foto lalu kirimkan fotonya ke kakak-kakak sekolah minggu. Selamat mencoba adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.